Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 22. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa menewaskan Saf yang termasuk keturunan manusia raksasa. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'are-Oregim orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, seluruhnya 24. Orang ini juga keturunan manusia raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, lalu Yonatan anak Simea abang Daud menewaskannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 21 ayat 22. Keempat orang itu termasuk keturunan manusia raksasa di Gad. Mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya. Renungan hari ini berjudul Tidak Hanya Satu. Terdengar sorak-sorai dari pihak orang Israel setelah Daud mengalahkan Goliat. Terlihat manusia raksasa setinggi 6 hasta sejengkal telah terkapar dengan kepala terpenggal. Di kemudian hari, sosok manusia raksasa muncul lagi. Asalnya juga dari Gad. Namanya Yisbi-Benob dengan senjata berupa tombak seberat 300 shikal tembaga. Disusul Saf. Lalu Goliat yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Lalu ada juga si jari 6. Kemunculan Yisbi-Benob dan rekan-rekan seperawakannya menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu manusia raksasa. Tidak cukup satu kali Daud menghadapi pertempuran. Demikian halnya manusia raksasa dalam kehidupan kita yang dirupakan dalam bentuk persoalan besar, jumlahnya tidak hanya satu. Tidak cukup satu kali kita berjuang dalam iman. Masih banyak tantangan atau kesukaran lain menanti di depan mata. Namun, kenyataan ini jangan membuat hati kita gentar. Alkitab mencatat keempat raksasa itu semuanya tewas. Artinya, kita pun akan mampu menangani seluruh persoalan di kehidupan ini. Mungkin saat ini terpikir oleh kita, bagaimana caraku menangani? Kembali persoalan besar muncul dan kita merasa tidak berdaya. Sampai di sini, jangan dulu kita menyerah. Ingatlah, situasi dialami Daud saat keempat raksasa muncul. Ia tidak lagi muda dan tangkas. Abisai, Sibkai, Elhanan, dan Yonatan, orang-orangnya yang gagah perkasa, maju menewaskan raksasa-raksasa itu.
demikian Tuhan dapat menggunakan tangan saudara-saudara kita seiman untuk menolong kita. Dari mereka, mungkin kita mendapatkan alternatif pemecahan masalah, atau kita menjadi kuat karena mereka memberikan semangat dan dukungan doa. Pasti kita dimampukan menyelesaikan persoalan besar yang kembali mengadang karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.